Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anugrah, NIM 22 1409 0004. Ya, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh Minangkabau, yaitu Sujatmoko Mangundininggrat. Adapun biografi dari Sujatmoko Mangundininggrat, yaitu Sujatmoko ini dikenal dengan sebutan Bung Koko ya. Ia berasal dari keluarga ningrat Jawa. Meskipun demikian, ia tumbuh berpendidikan dan berkarir di banyak kota di Indonesia dan belahan dunia, sehingga membantunya menjadi penulis dan artikulator problem bangsa Indonesia di forum internasional dengan cukup elegan. Kota Manado, Surabaya, Jakarta, dan Surakarta menjadi persinggahan dan membentuk karakter pemikirannya yang anti-feodal. Sujatmoko itu di dalam riwayat hidupnya, dia lahir di Sawalunto pada 10 Januari 1922 dan beragama Islam, yang menikah dengan istrinya bernama Rukmini dan dikaruniai dengan 3 orang anak yang bernama Kemala Chandra Kirana, Isma Makrifah, dan Galuh Wandita. Untuk pendidikan dari Sujatmoko Mangundininggrat ini, beliau bersekolah di HBS Surabaya, kemudian melanjutkan sekolah tinggi kedokteran di Jakarta, dan juga berkuliah di Universitas Harvard, yaitu Literature School of Public Administration. Pada saat beliau berusia yang sangat cukup muda, yaitu masa kanak-kanak, pada masa itu beliau mempunyai corak dan sifat pemikiran individualisme, sebab hidup di kalangan yang materialistis semata, sehingga mereka hanya tertuju pada pandangan yang real tanpa memandang kejadian di balik yang nyata. Hal ini sangat berpengaruh pada dirinya di masa mendatang. Namun, karena keadaan keluarga yang fanatik tentang keagamaan tidak menjadikan ia bersifat individualis. Walaupun pada saat itu, saat penjajahan sedang, intimidasi terhadap agama sangat keras dan ketat yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Namun, ketika beliau beranjak remaja, pada masa itu perkembangan jiwa dan saat itu timbul pemikiran yang serba ingin tahu dan ingin mencoba tanpa pemikiran akibat pahit yang akan dirinya rasakan. Menimpa pada usia kala itu timbul gejolak yang memberontak terhadap jiwanya yang terkungkung dengan sifat individunya, sehingga ia membuat reaksi terhadap pemerintah Jepang. Ia menginginkan kemerdekaan di dalam berpikir dan berpendapat secara bebas dan otonom dalam hidup bermasyarakat. Dengan gejolak inilah memuncak pada masa dewasa dalam keterlibatannya di dalam Partai Sosialis yang berhaluan kanan, yakni ingin memakmurkan negara yang subur dan mensejahterakan kehidupan rakyat yang tingkat ekonominya sangat rendah. Setelah mengalami penindasan yang dilakukan pemerintah sebelumnya, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Dan pada masa dewasanya,
merupakan masa-masa kematangannya dengan memakai corak pemikiran yang bersifat agamis, karena pada usia yang sudah senja ia banyak berbicara dalam hal dengan berpijak pada agama yang berhadapan dengan realitas sosial dan kebudayaan yang beraneka warna dan ragam kebudayaan, sehingga menurutnya sangat pas untuk saat itu dan zaman yang akan datang adalah agama yang dapat menjawab segala persoalan yang akan terjadi. Jadi semua tergantung pada agama dan agama itu bisa menjawab apa ya persoalan yang akan datang untuk kedepannya. Walaupun demikian ia juga berbicara mengenai pembangunan manusia, yakni membangun raga dan juga menggodok mental yang lebih penting sebagai landasan dasar dalam membangun raga. Sehingga ia tidak meninggalkan prinsip pokok agama dan selalu ia sampaikan di forum intelek dan cerdik cendikia. Adapun kata-kata beliau sangat berpengaruh, yaitu penjara tersempit adalah penjara pikiranmu sendiri dan penjara terluas adalah penjara hawa nafsu. Itulah kata-kata beliau Sujatmoko Mangundilinggrat. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan janggal saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.